Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 43. Oke, langsung usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sembilan orang sekarang telah masuki ruang yang akan digunakan untuk pengujian. Tatapan mata dari Muller sekarang telah terlihat seperti orang yang tidak sabaran, dan dia dengan santai melihat pada bola kristal yang ada di dalam ruangan ini. Kemudian mulai bergumam sesuatu yang tampaknya meremehkan semua orang. Di sisi lain, pemuda kuburan yang tidak lain merupakan Yan Wang Sensu. Raut wajahnya sekarang telah tampak pucat, dan dia sedikit menutup matanya, kemudian terbatuk. Hal ini membuat tangan dari Yan Wang kemudian ada sebuah bercak darah. Pandangan mata dari Mo Chen juga telah melihat pada Muller dan juga Sensu Yan Wang, karena mereka berdua telah berdiri secara terpisah dari kelompok Xiaoyan dan juga yang lainnya. Tentu saja Mo Chen tidak ingin ikut campur dalam hal ini, karena itu adalah urusan pribadi mereka. Liu Yin kemudian berkata pada Xiaohan yang berada di pundaknya, "Xiaohan, jangan tertipu dengan apa yang ada di dalam tempat ini." Ucapan dari Liu Yin itu membuat Xiaohan langsung berkicau. Sementara Yao Mei sekarang juga telah memancarkan aura yang cukup menggoda dari dalam tubuhnya. Wang Song dan juga Sun Ming keduanya juga melihat-lihat pada apa saja yang berada di dalam ruangan ini. Segera setelah itu mereka pun menganggukkan kepalanya. Sementara Yueru, Feng Yi, dan juga Xiaoyan mereka hanya terdiam dan tidak jelalatan. Hal tersebut membuat Mo Chen merasa bahwa ketiga orang ini memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Mo Chen merasa cukup puas dengan Yueru, Feng Yi, dan juga Xiaoyan. Selanjutnya, Mo Chen pun mengatakan pada semuanya, "Di dalam tempat ini, kita telah menyimpan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan tes. Dan tes itu sendiri telah dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama merupakan tes Doqi, bagian kedua merupakan tes kekuatan jiwa, dan bagian ketiga adalah tes fisik, serta bagian keempat merupakan tes dari bakat yang kalian miliki. Hasil dari tes ini akan dinilai dari level 1 sampai level 5. Semua orang yang telah datang sebelumnya telah selesai melakukan ujian, dan hanya kalian saja yang belum diuji untuk kali ini. Setelah tes ini benar-benar selesai, maka kalian akan beristirahat, dan kemudian besok hasil kalian akan segera diumumkan untuk mengetahui level berapa yang telah kalian dapatkan. Setelah itu masih ada rangkaian yang dinamakan sebagai uji coba, dan ini didasarkan pada hasil tes yang telah kalian dapatkan." Xiaoyan dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan penjelasan dari Mo Chen. Selanjutnya, Mo Chen mengatakan, "Siapa di antara kalian yang akan maju terlebih dahulu?" Mendengar hal ini, semuanya hanya terdiam. Sementara Sun Ming tiba-tiba saja tersenyum lalu berkata, "Karena semuanya tidak ada yang ingin maju duluan, maka biarkan aku menjadi orang pertama yang melakukan tes ini." Dia segera berjalan maju mendekat pada senior Mo Chen, dan kemudian senior Mo Chen pun berkata pada Sun Ming, "Baiklah, sekarang keluarkan Doqi di dalam tubuhmu dan kemudian salurkan pada bola kristal yang ada di hadapanmu." Tanpa basa-basi lagi, Sun Ming langsung mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya. Mo Chen yang merasakan aura dari Sun Ming ini segera meluap yang kemudian dialirkan pada bola kristal. Berikutnya, dia pun berkata, "Sun Ming, kekuatan puncak dari bintang 3 Dodi." Semua yang berada di dalam tempat ini tidak terkejut. Bagaimanapun juga, Sun Ming sebelumnya telah memiliki kekuatan di tahap akhir dari bintang 3 Dodi sebelum dia masuki pada reruntuhan kuno. Dan tidak heran jika dirinya saat ini sudah berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Mo Chen melihat pada yang lainnya sambil berkata, "Selanjutnya, silakan maju." Wang Song pada akhirnya maju, dan dia berada di kekuatan bintang 3 Dodi tahap akhir. Yao Mei berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Feng Yi berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Muller berada di tahap akhir bintang 3 Dodi. Sensu Yan Wang berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Liu Yin berada di puncak bintang 3 Dodi, dan Yueru berada di tahap akhir bintang 3 Dodi. Sementara Xiaoyan berada di puncak bintang 3 Dodi. Semua pada akhirnya telah selesai melakukan tes tahap pertama, dan selanjutnya akan segera masuki pada
adalah tes tahap kedua. Tapi dari tes tahap pertama ini, Senior Mochen telah menemukan beberapa rahasia dari 9 pemuda-pemudi yang telah datang. Misalnya Wang Song, meskipun kekuatannya hanya berada di tahap akhir dari bintang 3 Dodi, namun tatapan matanya benar-benar tajam dan pedang yang dia bawa juga bukan pedang biasa. Kekuatan dari Wang Song sebenarnya tidak bisa diremehkan. Berikutnya adalah Feng Yi. Senior Mochen telah menemukan bahwa gadis cantik ini memiliki 2 jenis doki di dalam tubuhnya, yaitu doki angin dan juga doki petir. Hal ini telah dikembangkan secara bersama-sama dan itu terasa cukup langka. Bagaimanapun juga, selama ini seseorang hanya akan bisa mengembangkan 1 doki di dalam tubuhnya. Namun Feng Yi benar-benar mampu mengembangkan 2 doki secara bersamaan. Di sisi lain, Senior Mochen juga telah menemukan sesuatu yang cukup unik dari Yueru. Dia merasa seolah-olah akrab dengan aura di dalam tubuh dari Yueru, dan sepertinya dia pernah merasakan aura ini di suatu tempat tertentu. Namun dia lupa itu tempat yang mana, karena aura dari Yueru sepertinya berasal dari sebuah sekte tertentu di Suan Santian ini. Berikutnya adalah Xiaoyan. Senior Mochen bisa merasakan bahwa Xiaoyan adalah orang yang tidak terduga. Meskipun Senior Mochen berada di bintang 4 Dodi tahap awal, namun dia merasa jika dirinya bertarung dengan Xiaoyan, kemungkinan tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan bocah itu. Hal seperti ini membuat Senior Mochen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Baiklah, sekarang kita akan memulai tes kedua, yaitu tes kekuatan jiwa. Untuk bisa menjalani tes ini sangat sederhana. Kalian hanya perlu mengeluarkan kekuatan jiwa yang berada di dalam tubuh kalian, kemudian dimasukkan ke dalam benda yang akan aku keluarkan. Kekuatan jiwa itu sendiri dibagi dari level 1 sampai level ke-10. Level 1 merupakan yang paling rendah, sementara level 10 merupakan yang paling tinggi." Setelah berkata seperti ini, Senior Mochen melambaikan tangannya dan membuat lampu di dalam ruangan ini tiba-tiba menjadi sangat padam. Suasananya kini telah berubah menjadi gelap gulita, dan detik berikutnya Senior Mochen telah mengeluarkan sebuah manik-manik bercahaya di telapak tangannya. Liu Yin ketika melihat hal itu, dia secara spontan langsung berteriak, "Orang ini sebenarnya memiliki manik-manik roh." Xiaoyan yang tidak tahu dengan hal itu kemudian bertanya, "Apa itu yang dinamakan dengan manik-manik roh?" Yueru kemudian mulai menjelaskan pada Xiaoyan, yang disebut sebagai manik-manik roh sebenarnya adalah mutiara spiritual, dan itu merupakan barang yang khusus digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji bakat dari murid-murid mereka, dan dikatakan bahwa mutiara ini sangatlah berharga. Di benua Dodi kita ini, setiap orang yang terlahir ke dunia akan dibekali oleh kekuatan doki dan juga kekuatan jiwa. Namun, kekuatan jiwa di dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa mengembangkannya, dan juga ada yang tidak bisa mengembangkan sama sekali. Karena untuk bisa mengembangkan kekuatan jiwa, membutuhkan sebuah bakat yang benar-benar luar biasa. Dan ini cukup sulit bagi orang biasa untuk mengembangkan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka. Mendengar ucapan dari Yueru membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia memang menyadari bahwa untuk mengembangkan kekuatan jiwa memanglah cukup sulit, dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Xiaoyan melangkahkan kakinya untuk maju, dan dia saat ini ingin menguji kekuatan jiwa miliknya. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Wang Song menghalangi Xiaoyan, dan dia sedikit melirik sambil menganggukkan kepalanya. Xiaoyan mengerti bahwa sebenarnya Wang Song ingin menjadi orang pertama yang melakukan pengujian pada kekuatan jiwa ini. Xiaoyan akhirnya kembali mundur, dan kemudian Wang Song mendekati Senior Mochen. Dia meletakkan tangannya pada manik-manik roh yang berada di tangan dari Senior Mochen tersebut. Hal seperti ini membuat manik-manik itu langsung menyala, dan kemudian Senior Mochen berkata, "Wang Song, kekuatan jiwa level keempat." Mendapatkan hasil seperti ini membuat Wang Song tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa dirinya tidak bisa mengembangkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dan selama ini Wang Song hanya terfokus pada doki dan juga pelatihan pada teknik pedang.
Orang berikutnya yang maju adalah Sun Ming, senior Mochen, kemudian berkata secara perlahan, Sun Ming, kekuatan jiwa level 3. Mendengar hasil seperti ini, Wang Song tiba-tiba saja tersenyum pada Sun Ming, dan dia pun mulai bercanda. Orang besar, kekuatan jiwamu sebenarnya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan milikku. Sun Ming hanya tersenyum menanggapi ucapan dari Wang Song. Kekuatan jiwaku memang tidak bisa dibandingkan dengan dirimu, karena sebenarnya aku tidak membutuhkan kekuatan jiwa sama sekali. Meskipun kekuatan jiwamu berada di level keempat dan tampaknya lebih kuat dariku, kenapa kita tidak adu kekuatan saja di dalam tempat ini? Sesekali biar aku merasakan pertarungan kembali dengan dirimu. Mendengar ucapan dari Sun Ming membuat Wang Song segera terdiam. Dia tahu bahwa Sun Ming ini bukan orang yang mudah dihadapi. Di masa lalu, Wang Song pernah bertarung dan menguji kekuatannya dengan Sun Ming, namun hasilnya adalah seri. Saat itu, bahkan Wang Song telah terluka akibat pukulan yang cukup keras dari seorang Sun Ming. Selanjutnya orang yang maju adalah Muller, kekuatan jiwanya berada di level 5. Selanjutnya adalah Shen Su Yan Wang, kekuatan jiwanya berada di level 5. Kemudian Yao Mei, kekuatan jiwanya berada di level 6. Berikutnya adalah Liu Yin, kekuatan jiwa berada di level 6. Kemudian ada Feng Yi, kekuatan jiwanya berada di level 7. Dan Yueru, kekuatan jiwanya juga berada di level 7. Melihat hal seperti ini, senior Mochen hanya menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang-orang yang hadir dalam tes kali ini hanya memiliki kekuatan jiwa yang dianggap standar. Senior Mochen merasa tidak puas dengan hasil ini, dan dirinya sekarang akan menyimpan kembali manik-manik roh yang ada di tangannya. Tapi sebelum dia bisa melakukan hal seperti itu, Xiao Yan tiba-tiba saja mengatakan, Senior Mochen, aku belum melakukan pengujian. Bolehkah aku melakukannya sekarang? Mendengar ucapan dari Xiao Yan membuat Senior Mochen hanya tertawa, dan dia pun menjawabnya, oh iya, aku lupa, masih ada dirimu yang belum melakukan pengujian dari kekuatan jiwa. Baiklah, sekarang maju dan keluarkan kekuatan jiwamu untuk disalurkan pada manik-manik roh yang berada di tanganku. Xiao Yan hanya menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya dia langsung menutup mata dan mengeluarkan kekuatan jiwa dari dalam dahinya yang kemudian dimasukkan pada manik-manik roh yang berada di tangan dari senior Mochen. Melihat hal seperti ini membuat senior Mochen merasa cukup terkejut. Dia merasakan bahwa kekuatan jiwa dari Xiao Yan sebenarnya sangat besar. Muller yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, hanya kekuatan jiwa yang biasa-biasa saja. Sementara Wang Song kali ini dirinya pun berucap, bocah Xiao Yan ini, kenapa aku bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan jiwa dari Xiao Yan telah meningkat. Feng Yi sebenarnya juga cukup terkejut setelah dia merasakan kekuatan jiwa dari seorang Xiao Yan. Hal ini membuat Feng Yi segera berkata, aku telah mendengar bahwa selain jiwa yang kuat, Xiao Yan juga seorang alkemis yang berada di tahap di kelas pertama. Hal seperti ini membuat Feng Yi benar-benar cukup kagum dengan seorang Xiao Yan. Sementara Sun Ming dengan penuh penasaran dia juga mengatakan, aku sebenarnya ingin tahu seberapa banyak level kekuatan jiwa dari Xiao Yan yang bisa dia capai kali ini. Yao Mei sambil melihat pada Xiao Yan, dirinya pun mengatakan, menurut penglihatan dariku, karena kekuatan jiwa dari Feng Yi juga berada di tahap D dan dia merasa kekuatan jiwa milik Xiao Yan lebih kuat darinya, jadi aku rasa level yang akan didapat Xiao Yan kali ini adalah level 8. Semua orang hanya melihat pada Yao Mei kemudian berkata, apa? Level 8? Benar-benar menakjubkan. Memang layak menjadi seorang alkemis tahap di kelas pertama. Xiao Yan, orang ini sangat mengagumkan. Pandangan mata dari senior Mochen terus memperhatikan manik-manik roh yang berada di telapak tangannya kali ini. Dan kemudian manik-manik roh itu mulai berubah secara cepat dan menunjukkan sebuah angka tertentu. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini tanpa sadar hanya bisa berteriak, level 8. Xiao Yan benar-benar mencapai level ke-8. Namun detik berikutnya, raut wajah dari senior Mochen terlihat sangat serius.
Yang kemudian dia berkata, manik-manik ini sebenarnya belum berhenti level 9. Sebenarnya Soyen benar-benar mencapai level 9. Yueru dengan tatapan mata yang tajam, dia hanya bisa menempali. Semuanya lihat, manik-manik itu sebenarnya belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Soyen yang telah menutup matanya kini telah mengeluarkan seluruh kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Dan ketika Soyen mendengar bahwa level dari kekuatan jiwanya telah mencapai level ke-9, hal ini membuat Soyen akan membuka matanya. Namun detik berikutnya, Soyen telah dikejutkan pada segel ilahi yang berada di istana Niwan miliknya. Tiba-tiba saja, segel ilahi itu pun mengeluarkan sebuah kekuatan yang cukup mengejutkan. Hal ini langsung dimasukkan pada manik-manik roh yang berada di tangan dari Senior Mochen. Dalam sekejap saja, cahaya yang berada di manik-manik roh itu sekarang telah berubah menjadi sangat terang dengan cukup banyak warna dan kemudian berubah menunjukkan level ke-10. Hal seperti ini membuat Senior Mochen menjadi benar-benar kaget dan spontan dirinya berteriak, bagaimana bisa? Sebenarnya level kekuatan jiwa dari Soyen mencapai level 10 dan ini adalah level kekuatan penuh. Mendengar ucapan dari Senior Mochen itu membuat Soyen segera membuka matanya dan kemudian dia terbatuk dengan hebat. Bagaimanapun juga, Soyen telah mengeluarkan seluruh kekuatan jiwa di dalam tubuhnya untuk menguji seberapa tinggi level kekuatan jiwanya, dan itu hanya mencapai level ke-9. Tepat ketika Soyen akan membuka mata, segel ilahi yang berada di istana Niwan tiba-tiba bergetar dengan hebat dan mengeluarkan kekuatan untuk dimasukkan ke dalam manik-manik roh tersebut. Dan pada saat Soyen benar-benar membuka matanya, segel ilahi itu juga langsung berhenti untuk mengalirkan kekuatannya ke dalam manik-manik roh. Jika Soyen tidak melakukan hal seperti ini, kemungkinan segel ilahi itu akan terus menyuntikkan kekuatan yang cukup besar kepada manik-manik roh dan dalam sekejap mungkin akan membuatnya langsung meledak. Soyen kali ini baru menyadari bahwa kekuatan dari segel ilahi yang berada di istana Niwannya sebenarnya cukup kuat. Manik-manik roh yang berada di tangan dari Senior Mochen sekarang telah bercahaya dengan sangat menyilaukan dan bahkan cahayanya ada 9 warna. Hal ini benar-benar menerangi seluruh ruangan dari tempat ujian ini. Soyen yang baru saja membuka matanya telah melihat pada Senior Mochen yang matanya kini sudah terlihat lembab. Sepertinya dia baru saja menangis dan Soyen lalu bertanya, Senior Mo, sebenarnya ada apa? Apakah diriku telah melakukan kesalahan yang membuatmu menangis seperti ini? Senior Mochen hanya tertawa. Beberapa orang yang berada di dalam tempat ini melihat apa yang dilakukan oleh Senior Mochen hanya bisa mengatakan, Senior Mo, apakah dirimu baik-baik saja? Senior Mochen hanya melambaikan tangan dan kemudian dia mengatakan, aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Detik berikutnya, Senior Mochen segera berkata, Xiaohe, datanglah ke tempat ini dan kemudian ambil alih tes pada bocah-bocah yang berada di dalam ruangan ini, karena diriku kemungkinan harus pergi untuk melakukan sesuatu yang cukup penting. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan tubuh yang besar yang tidak lain merupakan Xiaohe segera memasuki ruangan dan dia segera berkata, Senior Mochen, sebenarnya hal apa yang ingin kau lakukan? Pandangan mata dari Xiaohe melihat pada manik-manik roh yang berada di tangan dari Senior Mochen dan dalam sekejap raut wajahnya telah dibuat sangat terkejut. Hal ini membuat Xiaohe tanpa sadar juga langsung berteriak, level 10 dari kekuatan jiwa ini sebenarnya merupakan level penuh. Senior Mochen, siapa yang telah memiliki kekuatan jiwa seperti ini? Senior Mochen hanya mengatakan pada Xiaohe, sudahlah, kau jangan banyak bertanya. Dirimu saat ini bertugas untuk melanjutkan tes ini, sementara aku akan melakukan sesuatu yang lebih penting, karena diriku harus membawa bocah ini bertemu dengan paman Wu Jiang. Xiaohe hanya menganggukkan kepalanya, sementara Senior Mochen melihat ke arah Soyen sambil berkata, Soyen, mari, kau harus ikut dengan diriku. Senior Mochen langsung berbalik dan dia meninggalkan ruangan ini disusul oleh Soyen. Meskipun dia tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi, namun Soyen tetap mengikuti senior itu. Sementara Xiaohe hanya bisa menyaksikan kepergian dari Senior Mochen dan juga Soyen, dan dia kali ini bergumam,
Sebenarnya ada orang yang telah bisa mencapai kekuatan jiwa penuh. Sepertinya kali ini Tuhan telah memberkati Xuan Shantian. Cerita kemudian berpindah pada ruangan dari senior Wu Jiang. Di tempat itu sebenarnya juga telah ada senior Hudu. Kali ini senior Hudu pun berkata, sepertinya ada sebuah rahasia yang tidak kita ketahui di wilayah kita saat ini. Senior Wu Jiang hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian dirinya pun segera menimpali. Aku selalu merasa bahwa 61 bocah yang menghilang itu benar-benar janggal. Apalagi 2 bocah dari keluarga Jiang. Mereka telah pergi untuk keluar rumah tanpa berpamitan dengan orang tuanya. Mendengar ucapan dari senior Wu Jiang membuat raut wajah senior Hudu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat serius. Lalu dirinya pun berkata, jangan bilang bahwa sebenarnya 2 bocah dari keluarga Jiang itu juga telah masuk dalam daftar 61 bocah yang telah menghilang. Senior Wu Jiang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hal ini membuat senior Hudu tiba-tiba saja raut wajahnya menjadi cukup jelek, dan kemudian dia pun berkata, ini akan menjadi masalah yang besar untuk kita. Bagaimanapun juga senior Hudu mengetahui 2 bocah dari keluarga Jiang itu merupakan cucu dari tetua berpangkat tinggi di dalam sekte pedang. Jika sampai terjadi sesuatu pada mereka berdua, maka senior Hudu dan juga senior Wu Jiang pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Senior Hudu kemudian berkata, kedua bocah itu sebenarnya bisa langsung bergabung dengan sekte pedang secara langsung. Namun kenapa mereka masih repot-repot untuk berpartisipasi di dalam ujian dan juga seleksi? Wu Jiang hanya mengatakan kedua bocah itu adalah orang yang tidak takut dengan apapun, dan mereka benar-benar berani untuk meninggalkan rumah tanpa berpamitan dengan orang tua mereka. Pada akhirnya berniat untuk mengikuti ujian ini. Senior Hudu hanya bisa menimpali. Jika begitu masalahnya, mungkin ini akan menjadi sangat merepotkan. Senior Wu Jiang hanya bisa menimpali. Aku telah mendengar bahwa orang-orang tingkat atas dari sekte pedang tidak lama lagi mereka akan pergi untuk memberikan penyembahan pada leluhur mereka, dan kita akan menggunakan waktu itu untuk melakukan penyelidikan secara hati-hati. Aku tidak tahu kenapa, namun diriku selalu merasa bahwa orang-orang yang telah menghilang sebenarnya masih berada di tempat ini. Hudu, apakah sebenarnya kau juga bisa merasakan? Sepertinya ada aura yang cukup suram di jalan dari lorong hitam tempat kapal besar menuju ke tempat ini. Senior Hudu hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari senior Wu Jiang. Tidak lama kemudian, pintu ruangan dari senior Wu Jiang kini telah diketuk dari luar. Hal ini membuat Wu Jiang segera berkata, siapa yang datang? Orang dari luar segera mengatakan, ini aku Mo Chen. Ada sesuatu penting yang harus aku laporkan pada pamanmu. Wu Jiang hanya menimpali, maksudlah. Tanpa basa-basi lagi, senior Mo Chen langsung memasuki ruangan dari senior Wu Jiang bersama dengan Soyen. Dirinya kemudian menutup rapat-rapat pintu dari ruangan ini. Senior Wu Jiang sambil melihat pada Mo Chen, dia pun bertanya, ada apa? Sepertinya ada hal penting yang ingin kau laporkan. Tanpa basa-basi lagi, Mo Chen pun mengeluarkan manik-manik roh dan menunjukkannya pada senior Wu Jiang. Hal ini dia lakukan sambil berkata, Paman Wu, tolong lihat ini. Dalam sekejap saja, raut wajah dari senior Wu Jiang dan juga senior Hudu kini sangat terkejut. Mereka secara bersamaan segera berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa sebenarnya orang yang telah mampu memunculkan hal seperti ini? Pandangan mata dari senior Mo Chen melihat pada Soyen yang berada di belakangnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa ekspresi dari senior Wu Jiang dan juga senior Hudu terlihat seperti itu? Apakah ada sesuatu hal yang penting dari kekuatan jiwa milik Soyen yang telah membuat manik-manik roh ini bercahaya dengan sangat terang, dan bahkan itu mengeluarkan 9 warna? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.